Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membuat cara membuat login di dalam web ya. Jadi kalau terkadang kita membuat web yang harus orang login terlebih dahulu gitu ya. Nah, tampilannya seperti ini misalnya gitu ya. Ini masuk gitu ya. Username, password. Misalnya kita belum punya username-nya, kita belum punya password-nya. Nah, bisa saya klik daftar dulu deh. Misalnya nama username-nya misalnya Budi. Nama username-nya Budi, kecil ya semua ya. Password-nya misalnya 123 gitu ya. Kalau kita lihat di sini, password-nya 123. Saya klik daftar. Nah, oke, pendaftaran sukses, silahkan login. Nah, misal kalau saya Budi, passwordnya 123, klik login. Selamat datang Budi, berhasil ya. Kita misalnya sudah selesai, ini tampilannya misal di sini muncul ya. Kemudian logout. Nah, Anda telah berhasil logout, silakan klik di sini. Atau kalau saya salah, misalnya Budi, passwordnya saya ganti AAAAA gitu ya. Saya klik login, muncul password salah, back gitu ya, muncul seperti tadi. Atau kita bisa daftar terus gitu ya, beberapa username yang lain. Misalnya username-nya Cindy, passwordnya masih sama ya, misalnya passwordnya ABC, misalnya passwordnya ABC. Saya klik, oh maaf, ini belum klik daftar dulu ya, daftar baru dulu. Cindy, passwordnya ABC, klik daftar. Oke, sudah beres. Misal kita masukin username-nya Cindy, passwordnya ABC, klik login. Nah, muncul selamat datang Cindy, kemudian kita logout. Nah, bagaimana sih cara membuat seperti ini? Nah, kita perhatikan. Yang pertama, nah sekarang kita akan buat dulu satu folder baru karena namanya nanti supaya tidak tercampur aduk gitu ya. Misalnya di htdocs kan biasanya ada folder Marvin gitu ya, atau folder nama masing-masing. Nah, sekarang saya bikin folder baru namanya latih min 18. Jadi latih min 18-nya ini adalah folder baru gitu ya. Jadi di sini latih min 18-nya ini adalah folder di Marvin. Jadi XAMPP, htdocs, Marvin, ada folder latih 18. Nah, nanti di sini kita bikin program-programnya. Kita bikin program-programnya. Programnya mulai dari koneksi pasti selalu ada gitu ya. Kalau kita lihat, oh ya, maaf, pertama kita bikin dulu tabelnya. Nah, tabelnya seperti biasa, kita bikin tabel. Ini ya, ini tabelnya. Di folder database-nya Marvin ya, database-nya Marvin, kita bikin tabel namanya anggota. Anggota ini 3 field, ID, jangan lupa integer 11, ini auto increment, ID-nya auto increment. Username varchar 30, password varchar 30. Jadi bikin dulu tabelnya seperti ini. Nah, setelah buat tabelnya, baru kita bikin programnya. Koneksinya ini seperti ini. Kita buat lagi ya, karena kan di folder latih min 18 itu nggak ada file koneksinya, atau di copy dari yang sebelumnya sama. Ini koneksinya localhost root, passwordnya kosong, database-nya Marvin gitu ya. Nah, password ini kosong, password apa sih Pak? Ini sebenarnya password buat connect ke phpMyAdmin-nya. Jadi sebenarnya kalau kita udah hosting, phpMyAdmin kita itu harus diprotect. Kalau nggak diprotek nanti orang bisa buka phpMyAdmin kita. Nah, sementara ini phpMyAdmin-nya belum diprotek gitu ya. Kemudian ini program buat indeksnya. Ini indeksnya. File awal selalu namanya index.php ya. Jadi nanti waktu kita buka loginnya di sini, kalian ketik localhost Marvin. Localhost Marvin garis miring latih 18, latih foldernya kan latih min 18 garis miring index.php. Jadi baru di enter seperti ini. Maaf, ada kesalahan kayaknya ini. Localhost, oh ini i-nya lebih satu ya. Localhost Marvin latih 18 index.php seperti ini. Nah, selalu file awal itu indeks. Nah,
Apa gunanya indeks? Kalau kita tidak menuliskan indeks gitu ya, kita menuliskan latih min 18 saja, enter, dia otomatis selalu bisa. Jadi kalau indeks titik HTML atau indeks PHP itu sebenarnya file utamanya, dan kita tidak perlu mengetikkannya. Sebagai contoh, kalau misalnya saya buka website, misalnya saya buka kompas.com gitu ya, ini saya buka kompas.com, www.kompas.com seperti ini. Nah sebenarnya nama filenya apa Pak? Nama filenya bukan kompas.com, itu namanya sebenarnya indeks. Mungkin kita coba PHP. www.kompas.com indeks.php tetap jalan. Kenapa? Karena waktu indeks.php itu adalah suatu file utama yang pertama kali dibuka tanpa harus kita mengetikkan nama filenya. Nah kalau sudah, kita balik lagi. Ini indeksnya, kemudian ini buat indeksnya ini langsung otomatis nanti membuka file login ya. Indeks ini otomatis membuka file login. Nah ini buat daftarnya untuk pendaftaran baru. Ini untuk proses daftarnya. Jadi daftarnya itu untuk bikin formnya. Proses daftarnya itu untuk memasukkan ke dalam database-nya. Jadi kalau kita lihat kembali, kalau kita lihat database-nya, kita browse ya, kita browse. Nah, tadi udah saya coba beberapa kali. Jadi di sini tadi kita sudah punya 4 username, ada Marvin, Halo, Budi, Cindy gitu. Ini passwordnya. Jadi daftar barunya itu nanti semua dimasukkan ke dalam tabel dan di save ke dalam. Di sini ada 4 record ya. Tadi saya udah bikin 4 ya, 4 username. Kita balik lagi ke sini. Nah ini buat proses daftarnya, ini buat loginnya, untuk mengecek loginnya. Nah untuk proses pengecekannya pakai proses login.php di sini. Apakah passwordnya salah atau benar gitu ya? Atau malah username-nya belum terdaftar, tidak ada username-nya. Kemudian ini proses buat logout gitu ya. Jadi untuk logout itu kita gunakan yang namanya session gitu ya. Session start, session destroy itu untuk logout-nya. Oke, demikian kuliah hari ini. Terima kasih.